Kali ini aku mau ngobrol dengan senior kita di YouTuber Nusantara. Aku mau menyapa, apa kabar Abang Agri Fanani? Apa kabar, Mas? Sehat? Halo, halo Bang Agri, Bang Agri, Bang Bil, pujaan gue, Bang eh, dosen. lo pujaan gue, Mas. Mas, sehat ya? Siap, Alhamdulillah sehat, Siap, siap, sehat siap, selalu. Terima kasih juga teman-teman telah pemirsa setia Bang Bil. Salam sehat siap. selalu. Mas, aku kepingin obrolin nih situasi terkini di Jakarta itu gimana? Masnya tahu nggak tentang kenapa sampai mereka-mereka itu tidak mau 1 minggu ini untuk menghadap di Polda, sementara mereka sibuk di sana sini nih. Ada yang podcast, ada yang sebentar lagi bakal ada yang live ini di mana-mana. Ada yang ke Komnas HAM, ke Kompolnas, ada juga yang mengikuti semua podcast-podcast tapi tidak mau ikuti apa ya penyidikan. Masnya informasi terakhir gimana situasi di Jakarta? Karena karena gue bukan temennya Roy Suryo sama Tis Mon ya, tentu tentu Eh, ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan yang nggak masuk di akal banget gitu ya, dan Ya, menjadi bahan ketawaan orang tidak eh, hadir di penyidikan atau pemanggilan sebagai saksi di Polda Metro. eh, Alasannya HUT RI kemerdekaan ke-80, ya, sibuk. Gue juga pengen ngerayain dong. ya, Ini ya, kan ya, peristiwa besar untuk negara kita. Wis gila. ya, Roy Suryo dan kawan-kawannya gitu ya. Seperti apa sih ya, pengacaranya si Ahmad Ghosnuddin gitu ya. ya, Membaca secara psikologi gitulah ya. ya, Ya bagi yang tahu ya, bagi gua sih nggak aneh. Kenapa? Contoh yang paling ringan saja, dan ini fakta yang ada di depan kita adalah eh, bagaimana Roy Suryo mangkir dari penyidikan waktu itu, ya, alasan sakit, hmm, pakai kursi roda, pakai penyangga leher, ternyata ya, ya, besoknya hadir di acara kopdar, apa itu, mobil Mercy atau apa itu kan, ya, ini artinya ya sudah biasa sih orang-orang seperti itu, gerombolan seperti itu. Nggak ya. aneh, nggak aneh, nggak aneh, Bang. Nggak aneh. Udah, udah terlalu, nggak terlalu biasa banget. Ya Eh, memang kayak begitu perilakunya. Itu. Jadi nggak usah kaget juga. ya. Itu. Gitu, Bang. Ya, Mas, ini kan kayaknya mereka lagi mendorong semua elemen ini untuk termasuk bisik-bisik ke Pak Prabowo supaya mereka dapat semacam perhatian, ada intervensi dari Pak Prabowo karena mereka lagi di atas daun apa di atas langit nih kayaknya melihat Pak Prabowo yang dengan mudah membebaskan orang-orang yang katanya menjadi tersangka dan terpidana di eranya Pak Jokowi. Nah, mereka kayaknya melihat ada potensi nih, kita bisa selamat lah. Ya kan? Kalau Masnya lihat kalau akhirnya mereka mendapat semacam perhatian khusus dari Pak Prabowo, kira-kira YouTuber Nusantara bikin apa ini, Mas? Eh, Bang, eh, bukan di atas langit. eh, Di bawah liang lahat yang paling dalam sekali. Beda, eh. Bang. Bukan di atas langit, Bang. Terus terus. Di bawah tanah liang lahat yang paling dalam, dalam sekali. Kenapa? Eh, Lagi-lagi ya, lagi-lagi ya, oke. apapun yang keluar dari mulut mulut Ya, gerombolan mereka, ya, nothing. Contoh, ya, jadi aku berkesimpulan seperti ini tuh bukan berarti tidak ya, beralasan. Tadi ya, saya sudah sampaikan ke peristiwa yang lalu. ya, Contoh yang sekarang-sekarang masih terngiang-ngiang di benak kita adalah betapa dia lapor ke Komnas Internasional, PBB, ya, kemudian sampai ya, disamperin ke sana, terus eh, kemudian katanya sudah bersurat ke Donald Trump, ya, ya, dan lain-lain dan lain-lain. Apa? ya. Nothing, nothing. Kemudian hari ini dia jual-jual ke Pak Prabowo yang kemarin sudah mengeluarkan amnesti dan abolisi, Ya, dia pengen ngikut-ngikutan ke sana, eh, biarin aja. ya, ya, ya. Emang gue pikirin ini ini Eh, oh, jadi apa ya Bang ya? Kalau eh, kemudian kita menanggapi mereka-mereka ini serius ya, ya, sementara kita sudah tahu perilaku dan kelakuan mereka semuanya, ya. kita ikutan rada miring juga gitu, Bang. Tapi kalau kemudian kita menanggapinya yang ya Ya, so-so saja, bahkan santai banget, bahkan ya. ya kayak angin lalu begitu saja,
hidup kita jadi enjoy sih Bang. Iya, iya. Karena tinggal nonton aja. Nggak Iya. apa-apa Bang, lepas minggu ini ya Heeh. mereka semuanya, kan ada Iya. yang dipanggil hari Senin, ada yang dipanggil hari Selasa, ada Iya. yang dipanggil hari Kamis dan hari Jumat. Saya ada daftarnya tuh. Iya. Nah, totally mereka kompak nggak hadir pada saat panggilan pertama. Kata Iya. saya, alhamdulillah. Jadi, aduh gimana doang ini sampai nggak hadir, bla 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 bla. Kata Iya. gua enggak. Alhamdulillah. Lo kok alhamdulillah sih, wong dia nggak datang, jadinya Heeh. nggak bisa diperiksa. Ya alhamdulillahnya kan tidak terlalu lama lagi akan datang panggilan kedua. Iya. Nggak hadir lagi. Wah, alhamdulillah banget Iya. bang. Pasti akan pemanggilan ketiga dan itu jemput paksa. Keren bang. Mas, tunggu dulu. Tapi kan Ahmad Khozinuddin kemarin datang ke sana, berarti bukan dalam konteks mereka mangkir tuh. Mereka ibaratnya sedang bernegosiasi dengan Polda. Kira-kira Polda itu mengamini rekomendasi mereka nggak? Mereka kan berharap ya setelah 17 lah. Jadi bisa saja kan panggilan pertama itu tidak masuk dalam kategori panggilan pertama, melainkan perubahan jadwal. Itu gimana menurut Masnya? Kira-kira Polda bakal Enggak kalau mengamini nggak ya? ini, kalau pada saat tidak hadir panggilan pertama, Ya, pengacaranya datang untuk memberikan keterangan alasan ya, tidak bisa hadirnya klien dipanggil sebagai saksi. ya. Ketika alasan-alasan itu memenuhi syarat dalam peraturan tidak bisa datang, apa itu sakit, apa itu periksa dokter, apa itu yang lain-lainnya gitu ya, Ya, itu akan sangat maklum di reschedule atau dijadwalkan ya. ya, belum 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 masuk ke pemanggilan kedua. ya, Tapi kalau tidak hadirnya panggilan pertama ini dengan alasan mau balap karung dulu di tingkat RT, ya, mau ya, ikut lomba sepak bola sarung di tingkat ya, RT, mau ikut makan kerupuk di tingkat RT dalam rangka peringatan HUT RI ke-80. Ya, ya, ya nggak tahu Bang. Cara berpikirnya gimana Bang? Tetap ini dianggap ya, pemanggilan pertama sudah ya, dilakukan, ya, dianggap mangkir. Kita tinggal tunggu step aja nanti di ya, next step lah ya. Mudah-mudahan ya, minggu depan gitu ya, udah bunyinya sudah pemanggilan kedua. Kalau pengacaranya berspekulasi seperti itu, perspektif seperti itu, sah-sah saja, Bang. Kan kita ya, juga tahu selama ini framing-framingnya. ya, Dan biasa banget, Bang, bagi kita mah. Aduh, biasa banget. Dan nggak berpengaruh apapun. Dia mau sampai berbusa-busa ngomong, sambil eh, teriak-teriak, sambil eh, marah-marah, sambil ya, sok paling jago, pinter, eh, undang-undang menguasai semua. eh, Nothing. Nothing. Iyain aja. Oh iya, iya, eh, iya. Oh iya, 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 iya. Ya bagus, bagus, bagus. ya, Ya memang lu yang paling benar di dunia ya, ya, ini. ya. Oh, bagus, bagus, bagus. Tapi faktanya, tak enjoy. Problemnya Hmm. Mas, apa ketika Ya, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk tetap misalnya selama 1 minggu ini mereka nggak datang, artinya semakin apa ya, semakin banyak juga waktunya mereka untuk kemudian bikin informasi hoax-hoax terus. Ada yang mau buat buku lah, ada yang nambah. Ini setiap acara, setiap podcast, setiap live streaming, setiap aja selalu setiap hari. Aku kira begini, ada orang kan mereka tadi aku lihat di Komnas HAM tuh, di Komnas HAM mereka teriak-teriak teriak-teriak kepada komisioner, kami ini dikriminalisasi bla bla. Aku mengira ketika kepanikan itu terjadi sama mereka, ya mbok sekali ini mereka turunkan tensi aja dulu, ya kan? Fokus aja melapor di Polda atau apa menerima laporan di Polda itu jawab ya apa saja yang bisa dibuktikan dibuktikan. Turunkan aja tensi di TV. Ini enggak, malah hajar terus. Berarti kan ini orang, mereka-mereka ini nggak bisa dibiarin gitu. Makanya kemarahan publik, termasuk subscriber-subscriber kita yang di YouTuber Nusantara, udah pada bosan sebenarnya bahas tentang mereka ini. Gimana nanggapi itu, Mas? iya. Pertama, jangan bosan nonton videonya Bang Bill. Iya, iya. Eh, Walaupun itu memberitakan ya lakon-lakon atau mereka-mereka yang ngelihat ya, mukanya aja kita juga bosen dan nek gitulah ya.
Iya, iya, Tapi iya. jangan bosan. Kalau bosan nggak berkontribusi support ke Bang Bill dong, utamanya pada Heeh. umumnya ke Hidup Nusantara. Iya, 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 Nah, iya. perihal itu, coba bayangkan Bang, ya kalau mereka bermaksud mengulur waktu, itu Iya, bisa digunakan untuk melengkapi bukti-bukti yang menguatkan iya, argumen mereka nanti pada saat di persidangan. iya. Oh, itu keren Keren itu. banget. Itu Heeh. pengacara yang keren banget. Iya. Itu bisa pengacara, bisa papan atas. Heeh. Tapi Bang, Iya, kalau kemudian dia sengaja mengulur waktu dan iya, mendapat tempo itu, ritme itu dia dapatkan hari ini, kan dia iya, dapatkan nih, iya, ya. Kemudian dia dipakai untuk kasak kusuk ke sana kemari, termasuk ke Komnas HAM. iya, Komnas HAM juga dengan tegas, kewenangan kami itu terbatas, iya, kewenangan kami tidak juga mengadili. Nah, iya, ya, oh, tentu nggak bisa ini dengan tegas. Kami nggak bisa mengakomodir kalian. Kira-kira di situ lah ya. iya, Nah, nggak puas sampai di situ, ya, mengobral omongan di mana-mana lewat podcast, lewat konvensi pers, iya, lewat acara-acara di TV. Loh, ini akan semakin, menurut saya ya, iya, merugikan mereka. betul. Emang hukum bisa dianulir dengan membentuk opini. Hmm. Hukum harus dijawab dengan fakta, dengan Iya, data. Nggak iya, bisa dibentuk atau dijawab, dikalahkan dengan opini. Mungkin ada beberapa hakim akan iya, kegiring, akan iya, terbentuk opininya iya, ya dari framing-framing yang dia buat. Tapi iya, percayalah bahwa itu semuanya bisa dikalahkan dengan data dan iya, fakta. Loh, data dari Pak Jokowi lewat pengacaranya lengkap banget loh, Bang. Masa iya, nanti gua sampaikan semuanya satu-satu sampai iya, ratusan lembar gitu ya per iya, item. Nanti Agri itu siapa sih? Kok tahu semua datanya? iya, iya, heeh, heeh, Kan nggak elok. Sampai SPP iya, ya iya, pembayaran semesternya Pak Jokowi itu masih ada, Bang. iya, Dan ini nggak banyak diketahui publik. Dan iya, itu sudah ada di tangan penyidik. Jadi apapun kalian, makanya penyidik kan apa ya, cool, iya, enjoy, biasa aja, terus berproses on the track, melengkapi iya, berkas-berkas bukti-bukti yang lain. iya, Itu loh yang namanya bekerja. iya, Bukan seperti pengacaranya TPOA yang iya, terus menerus sehari-hari podcast di mana-mana. Ngapain? Ngapain? eh, Itu tidak heeh, akan bisa mengalahkan iya, dugaan tuduhan ijazah palsu melanggar undang-undang ITE nanti di pengadilan. iya, Pasti Bang, masuk betul. Bang. Gua Masuk. prediksi cuman 12 tahun, tapi karena Iya. berlapis, ya, Rismon sudah kalkulasi, ini 30 saya bisa tahun. 30 tahun ini. Syukur. Alhamdulillah. Ya, Eh, Rismon udah Rismon ih, udah kalkulasi Bang. Pelanggaran eh, pasal ini berapa tahun, iya, pasal ini iya, berapa tahun. iya, iya, Totally itu 30 tahun. Rismon yang bilang itu. iya, Kalau iya, begini iya, caranya aku bisa 30 tahun ini. iya, 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 Alamak. Baguslah. Bagus itu Bang. Atau Eh, Oke, Mas ya Agri. kata Ris, Ah, ya sudah. Lanjut. pertanyaan pentingnya adalah kenapa Mas Agri dan kita-kita di YouTuber Nusantara kok mau terlibat lebih jauh sih? Apakah benar jangan-jangan anggapan banyak masyarakat, ah ini YouTuber Nusantara udah dibayar sama Pak Jokowi, udah dibayar sama Mas Gibran karena kemarin ketemu dengan Mas Gibran. YouTuber Nusantara ini berarti ternaknya Pak Jokowi, ternak Mulyono atau apapun istilahnya. Tolong Mas Agri sebagai orang yang dituakan di YouTuber Nusantara berikan penjelasan kepada teman-teman ini. Ntar dulu orangnya. Aku lagi ngopi dulu ya. Teman-teman tunggu dulu. Ada berapa penonton? Saya pakai kesempatan untuk menyampaikan bahwa nanti kalau Bang Bill udah kembali, kita kembali lagi ke pembahasan. Jangan lupa mohon dukungan doanya tanggal 15 sampai 20 YouTuber Nusantara kita akan berangkat ke IKN. Tadi hari ini sudah technical meeting, mudah-mudahan itu nanti sudah final dan untuk selanjutnya hari Jumat kita berangkat. Mohon dukungan dan doanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak memberikan kontribut kepada negara dan bangsa ini untuk meluruskan hoax yang selama ini bertebaran, bertaburan
tentang IKN. Nah, yang tadi, oke, Ah, kembali lagi ke materi pembahasan ya. ya, Pertanyaannya, Bang, kenapa sih YouTuber Nusantara ikut-ikutan ya, ngawal kasus ini? Dapat dapat uang ya dari Pak ya. Jokowi, ya dapat uang dari Mas Gibran ya. Kan Termasuk ke kemarin IKN itu dapat datang ke duit Pak nggak? Jokowi. Ah, eh kami berharap dapat sih, Bang. Loh, kan kami berharap dapat Dapat. dari Pak Jokowi, dari Mas Eh, Gibran, atau eh, dari siapapun, ya ya, kita berharap itu tuh dapat. ya. Ya, tapi, tapi kok sampai hari ini zong ya Bang ya nggak dapat. Nah, nah, berharapnya dapat. Nah, Eh, karena zong, ya, jadi kita juga lihat kan teman-teman ya, bagi yang ya, pengen berkontribusi, kita ke ke IKN, ya silakan hubungin running tag ya. di bawah misalnya. Eh, Nah, enggak Bang, jadi eh, beda ya Bang ya. ya, Ketika gerakan itu digerakkan oleh uang, itu ya, outputnya beda Bang. betul. Outputnya beda. Yang contoh yang paling gampang dibaca itu, ini teman-teman, saya kasih perspektif ya. Ya, Coba demo, bedakan demo yang gampang kena panas, istirahat terus bubar, dengan demo yang terus-terusan, itu beda. Biasanya kalau yang model dibayar itu udah capek, udah kena panas, udah dapat ya, nasi bungkus, sudah dapat transport. ya, Nah, itu udah melemah gitu ya. ya, Nah, itu ciri-cirinya yang dibayar. Sama ketika kita itu melakukan gerakan itu adalah panggilan hati dan ya, memang ini saya boleh bilang core bisnis kita. Yes, gile. ya, Core, ya, core bisnis core bisnisnya YouTuber Nusantara apa itu? ya, Sesuai dengan tagline-nya adalah melawan hoax ya, ya. Bagaimana bertebaran melawan bertebaran hoax yang ada di sini. Nah, itu yang kita luruskan. ya, Karena memang hoax dan tebaran-tebarannya itu serangan-serangan itu banyak yang ditujukan kepada Pak Jokowi. ya, Nah, ketika kita meluruskan hoax yang ditujukan ke Pak Jokowi, setengah seperti membela Pak Jokowi gitu ya, ya, langsung tak langsung gitu ya. Itu yang ya, kemudian tercapture di benak penonton yang lainnya. Nah, ditambah lagi kita ke rumah Pak Jokowi. ya, Padahal tuh ya, ya, kita berencana ke rumah Pak Jokowi itu jauh hari, sekitar 5 bulan sebelumnya. Kita ya, sudah rancang, kita sudah woro-woro bahwa kita mau rumah. Waktu itu aku inget banget bulan Mei gitu. ya, Oh, bulan Mei ya, kita mau ke rumah Pak Jokowi. Itu hmm, 5 bulan sebelumnya kita udah woro-woro. ya, Agendanya ini, kita udah sampaikan kepada pendengar gitu ya. ya, Tapi kemudian ada percepatan karena kita coba mengambil momen halal bihalal ya, ya. Nah, kemudian ada percepatan di bulan April. Ditambah lagi ke Mas Gibran. Mas ya, Gibran kita berencana itu 4 bulan sebelumnya hmm, ya. Nah, kita berencana ke Mas Gibran. Termasuk ke IKN. IKN ini bisa jadi 8 bulan sebelumnya kita sudah merancangkan ini dan sudah woro-woro. Itu ya, bukti ya. Ya, ya, jauh hari 8 bulan sebelumnya, jauh hari kita sudah woro-woro bahwa agenda yang berikutnya kita mau ke IKN. Ya, udah ya, woro-woro. Beda dengan yang misalnya saya sebut jangan ini ya, yang buzzer-buzzer dulu itu ya, ya, tiba-tiba mendadak dipanggil di istana. Nah, itu kan ya, beda gitu, Bang. Coba ya, bayangkan ya, dari beberapa luar daerah hmm, tiba-tiba dipanggil ke istana gitu kan. ya, Logiknya ya, di mana? ya, Kemampuan kita untuk bisa melakukan itu di mana kalau nggak dibayar? ya, Nah, tapi ya ya, kalau kita memang sudah jauh hari berencana yang tadi saya sebutkan 5 bulan, ya, 3 bulan, ini udah hampir 8 bulan sebelumnya ke IKN. Karena sudah berencana, kita sudah menabung, men. iya, Gitu. Udah menabung, jauh hari itu udah menabung. iya, Gitu. Nah, itulah bahwa ya bukti ya nggak ada yang bayar. iya, Terus
Gimana kalau begitu? Ya sendiri-sendiri sampai dengan hari Iya. ini sendiri-sendiri ke IKN kita alhamdulillah udah teman-teman udah booking tiket semuanya Bang. Iya. Pulang balik tinggal Iya. mikir yang beberapa kayaknya juga minim juga Hmm. kantongnya teman-teman ini bakal Iya. kandas semuanya. Ya tapi nggak apa-apa kalau memang niatnya dari awal itu kok. Iya. Itulah Bang sekali lagi ya. Iya. Beda sesuatu yang kita lakukan itu kalau dari dari Iya. hati Iya. ya beda dengan kita lakukan itu atas dasar motivasi lain Iya. ya atau Hmm. ada hidden misi atau whatever apapun itu namanya Iya. beda apalagi dibayar itu beda Iya. dibayar suatu saat tinggal siapa yang bayar dipanggil suruh Iya. melakukan dilakukan kan begitu Betul. kita nggak bisa bang kayak begitu bang Iya. itu nggak masa nggak ada sih Gri nggak ada ya kalau begitu besok deh saya biayain nomor Bang Pin boleh nomor saya boleh itu. Itu yang kemudian kenapa kita perlu sampaikan ke teman-teman. Kenapa kebanyakan YouTuber Nusantara itu sama dengan YouTuber-YouTuber profesional lainnya itu menerterakan nomor rekening, saweria atau apapun yang kemudian menjadi tempat bisa donasi. Itu sebagai bentuk bahwa menandakan bahwa YouTube kita ini bukan YouTube Yes, yang dibuat oleh negara, oleh yes, korporasi tertentu atau oleh oligarki, ya murni memang kita ini murni yes. cari duit dari YouTube, dapat cuan dari AdSense, dapat royalti, dapat saweran dari subscriber-subscriber, itu sudah sangat luar biasa. Kebetulan kita Ya. berkelebihan, bisa nggak kita ke Solo? Lihat hitung-hitungan, dapat gaji setiap Mhm, tanggal 22, oh cukup berangkat tiket Manado, Jakarta sampai Solo. mhm, Jadi, begitu juga dengan teman-teman yang mau ke IKN. Kita hitung ya, bulan sekian kita akan mhm. ke IKN, memang nabung kan seperti itu. Jadi, Ya. makanya aku bilang ke teman-teman, salah kalau ada yang menganggap bahwa YouTuber Nusantara itu adalah buzzer. Nah, termasuk gini Mas, barangkali perlu juga kita klarifikasi. YouTuber Nusantara itu bikin konten sesuai dengan konten kreator apa kreatornya masing-masing gitu kan. Bukan Yap, Mas Agri perintahkan, Bang Bil, lo bikin berita tentang ini ya. Kami yang hajar ya, Prabowo, lo yang bela-bela Prabowo. Nggak ada. Kita, ya, lo punya algoritma konten silakan, lo mau ngapain silakan, lo mau bantu Pak Jokowi silahkan, lo mau kalau lo sudah sebar hoax, ya itu yang kayaknya kita keluar dari satu frame. Tapi selama yang lo sampaikan lo bisa pertanggungjawabkan, itu bukan urusannya Agri sebagai pimpinan pucuk di YouTuber Nusantara, Bang Bil sebagai orang yang aktif di YouTuber, nggak ada kan gitu. Nah ini yang perlu kita klarifikasi ke ruang publik. Nah masalahnya gini Mas, ada orang yang kemudian sudah dicap sebagai bagian dari komunitas YouTuber Nusantara, ada juga memang dia bukan dari komunitas mhm. YouTuber Nusantara, tapi punya framing yang sama dengan kita. Tapi yang mereka lakukan adalah konten-konten yang betul-betul sangat radikal aku perhatikannya kayak gitu. Bahkan banyak blundernya nggak sesuai dengan data. Bahkan aku cenderung lihat ini hoax gitu kan. Dan bahkan mencederai nama besar Mhm. Pak Jokowi dan Mas Gibran. Nah, fenomena seperti ini gimana Masnya menghadapi? Eh, ini adalah salah satu pembeda antara apa yang disebut buzzer dengan kita yang dituduh buzzer gitu ya, YouTuber Ya, Nusantara dituduh buzzer gitu ya. Bahkan ya, di satu video tadi itu barusan di menit-menit pertama YouTuber Nusantara itu buzzer gitu ya. Ini yang menjadi ya, pembeda. Apa ya, pembedanya? Kita itu organik, tahu nggak organik ya teman-teman ya? ya, Organik itu adalah kita ada masing-masing kita nih, masing-masing ya, konten kita ini kita ada itu jauh hari sebelum ada YouTuber Nusantara ya. ya karena kita memang aktivitasnya sebagai konten kreator sudah mempunyai channel sendiri-sendiri Hmm, dan sudah banyak ada yang menjadi YouTuber itu udah 2 tahun 3 tahun ada ya, yang 5 tahun ada yang 7 tahun ya, dengan berbagai macam latar belakang masing-masing kemampuan hmm, bernarasi masing-masing tapi mempunyai satu frekuensi melawan hoax ya ya, itulah yang kemudian kita organize yuk ya, kita gabung yuk kita silaturahim yuk supaya hmm, kan ini kita sama nih ya ya, misi kita juga sama hmm, sefrekuensi supaya terjadi komunikasi supaya ya, terjadi silaturahim itulah kemudian ya, terbentuk YouTube Nusantara. ya, Adanya YouTube Nusantara itu benar-benar tumbuh organik dari YouTuber-YouTuber yang memang sudah bertahun-tahun di situ. Beda ya, dengan
ya YouTuber buzzer. Memang Ya, dia dibuat untuk melakukan mungkin menangkal hoax atau mungkin ya, menaburkan hoax atau dan yang lain dan itu dia adalah dikendalikan oleh orang-orang tertentu. ya, Hari ini kita bicara Fufu Fafa ya, udah seluruh konten itu Fufu Fafa semua. Itu ingat ya, bener gua itu. Hari ya, ini kita bikin isu ini Paman Usman semua supaya yang begitu tersinggung dengan omongan ya, saya. Paman ya. Usman semua. Hmm. Yuk kita bikin bansos, kita bikin Heeh, bansos, kita tiupkan terus-terus bansos semua. iya, Kita teman-teman YouTuber Nusantara yang memang mempunyai basis channel sendiri-sendiri, ya iya. dengan style gaya penyampaian sendiri-sendiri, kita juga tidak pernah didoktrin, tidak pernah diarahkan. Nah, karena kita memang berbasiskan organik, ya Mm-mm. kita apa adanya. Oh, ini hubungannya dengan pertanyaan Bang Bill. Oh, gimana kalau kemudian sementara orang menganggap mereka itu bagian dari YouTuber Nusantara memberikan narasi-narasi yang justru kontraproduktif apa tindakan YouTuber Nusantara. Kita nggak ngapa-ngapain terhadap itu. Karena ya itu hak masing-masing orang, monggo saja. Tapi kemudian kalau di dalam YouTuber Nusantara masih bisa kita komunikasikan, kita komunikasi. Hmm. Ya, karena kan istilah gini ya, kamu tuh bela Pak Jokowi, oke. Tapi cara kamu salah. Kalian yang Iya, lakukan membela Pak Jokowi total, bahkan over fanatik gitu ya, dengan cara menyerang yang lain, itu sadar nggak sadar, yang apa yang kalian lakukan itu adalah merugikan Pak Jokowi. hmm. Kalau itu di dalam internal kita, saya bisa sampaikan Bang, atau kita bisa Iya, diskus gitu ya. Tapi ketika itu ada di luaran YouTube Nusantara, ya bebas aja nggak bisa ngapa-ngapain Bang. iya. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu terjadi ya biasa aja Bang. Karena kita lebih banyak mengalah dari serangan, dari tuduhan, dari makian, dari bulian, dari apapun itu semuanya yang ditujukan kepada YouTube Nusantara dan ini makin banyak Iya, karena ketika kita ibaratkan analogian pohon Bang, pohon iya. itu kalau tumbuh subur pasti dahannya rindang tuh. Ketika tumbuh subur dahannya rindang, udah pasti banyak orang yang berlindung di bawahnya, baik untuk berteduh dari sinar matahari maupun berteduh dari hujan. Ini analogi ya, Bang. Iya. Tapi tahukah kalian bahwa pohon yang rindang ini dia nggak ringan dalam hal menahan terpaan angin. Berat, Bang, dia menahan terpaan angin, Bang. Iya. Tapi karena sudah memang rindang dan dipakai orang untuk berteduh di dalamnya atau di bawahnya, tetap dia mau nggak mau dan harus tegar menahan terpaan angin yang kian kencang, Iya. yang bahkan mulai boleh dibilang anginnya angin ribut gitu. Nah, itu analogi saya mungkin YouTuber Nusantara hari ini dan dari hari ke hari dalam perjalanannya, Bang. Iya. Gitu. Apalagi berharap contribute YouTuber Nusantara terhadap negeri ini ya dalam kerangka mengawal pemerintahan, Iya. membangun pemerintahan. Makin kencang, Bang. Iya. Sampai dengan hari ini makin kencang, Bang. Angin, Bang, menerpa YouTuber. Tapi Eh, kalau bisa kita memberikan perlindungan orang yang berlindung di bawahnya, Iya. netizen, kemudian follower, penggemar, Iya. ya kenapa kita kemudian nothing tulus aja melakukan ini semuanya. Iya. Gitu sih Bang. Keren. Seluruh bangunan kebohongan, Iya. ya, struktur kebohongan ini, dia menarasikan terus menerus seolah-olah itu menjadi kebenaran, padahal ini Iya. totally bohong. Banyak banget contoh. Terus menerus dihembuskan. Nah, orang pada akhirnya lambat laun luntur dan yang tadinya meyakini bahwa yang ditebarkan itu bohong, lambat Iya. laun dia akan meyakini, oh berarti benar dong. Iya. Kayaknya benar deh. Wah, jangan-jangan benar. Itu Bang Iya. yang terjadi hari ini di media sosial kita. Iya. Itu yang terjadi. Iya. Tapi ya kita tidak mau terjebak dalam ya isu-isu yang mereka bangun. Iya. Nah, silakannya Bang, keterlambatan itu pula yang dianggap kita itu tuh kan bener, nggak bisa Iya. ngomong, tuh kan bener, nggak bisa jawab, tuh kan bener, nggak bisa klarifikasi. Iya. Padahal nanti Bang di endingnya kita yang bener Bang. Tapi Iya. mereka tetap menutup mata Bang.
faktanya bahwa itu kebalikannya 180 derajat Ya, seperti yang kamu yakini hari ini. Itu Bang yang terjadi. ya, Karena saya meyakini bahwa orang-orang yang semacam ini itu adalah orang-orang yang tersesat atau disesatkan. Mereka begitu ya, karena ketidaktahuannya betul. dan mereka begitu karena mereka hanya berhidup Ya, dalam kolam yang sama, itu tadi. betul. Dia Setuju. mainnya di ruang yang salah itu tadi. Sehingga kita nggak bisa nyalain juga orang per orang. Karena Ya, kita nggak bisa nyalain mereka, ya apa yang kita bisa lakukan ya tetap positive thinking. Saya tetap positive thinking. ya, Itu Bang. Apa sih yang ada peristiwa tidak menyalahkan Pak Jokowi? ya, 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 Apapun itu ya. peristiwanya. Betul. Apapun peristiwanya. Dari Heeh. kelompok-kelompok tadi itu, Ya, apapun peristiwanya. Coba ya, cari satu peristiwa saja yang tidak dikait-kaitkan oleh Pak Jokowi. Satu saja contoh, nggak ada. ya, ya, Semuanya pasti dikaitkan ke Pak Jokowi. Luar ya. biasa sih memang. Nah, itu yang kemudian kita semuanya secara pribadi-pribadi, kalau bisa kita mencontoh seperti itu. Secara organisatoris, YouTube Nusantara kalau bisa mencontoh seperti itu. Apa artinya? Banyak orang memojokkan, nggak apa-apa, jangan pernah dibalas. Banyak orang menyalahkan YouTube Nusantara, nggak apa-apa, nggak usah dibalas. Banyak Ya, orang mendiskreditkan YouTube Nusantara, nggak apa-apa, nggak usah dibalas. Nggak juga perlu klarifikasi, nggak juga perlu apalagi membuat video reaction. hmm, Nggak penting banget. Loh, ada teman-teman di YouTube Nusantara bilang, Bang, kalau sikap kayak begitu kita ngalah terus begitu mau bisa diinjek-injek orang terus-terusan. Nggak apa-apa, asal nggak luka. Nggak hmm, apa-apa. Asal nggak membuat kita miskin. Nggak apa-apa. Nggak hmm. asal nggak membuat kita hutangnya tambah menumpuk. Nggak apa-apa. Asal nggak membuat kita bangkrut, miskin. Nggak apa-apa. Ya, 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 Kenapa? Kenapa? Karena penjelasan atau penyampaian fakta-fakta itu, kalau saya nih ya, tidak ya, dengan argumentasi. Tapi dengan peristiwa yang itu juga bukan datangnya bukan dari kita. ya, Once nanti kapan tahu mereka akan mendapat jawabannya itu sendiri. Oh, berarti kemarin gua salah dong nuduh YouTuber Nusantara. Ini ya, faktanya baik-baik kok. Ini faktanya bener-bener kok. Ini ya, faktanya enak-enak juga semua kok. Itu dia akan mendapatkan jawaban itu nanti kelak nggak tahu kapan ya, oh, otomatis dengan sendirinya bukan dari teman-teman YouTuber Nusantara, tapi justru dari luaran sana. ya, Itu filosofinya, itu ya. falsafahnya. Wis Filsafat luar luar biasa biasa. banget. Keren Dosen memang. filsafat mana ini? Memang Harusnya keren. dosen, dosen filsafat yang menyampaikan ini. Memang pimpinan memang.